Nama Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, tiba-tiba menjadi viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Viralnya Bupati Lebak ini bukan karena gebrakan prestasi, melainkan ini disebabkan oleh pernyataannya terkait ibadah Natal yang akan datang. Umat Kristiani sebentar lagi akan merayakan hari Natal yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Namun sayang, sukacita dan kebahagiaan merayakan Natal ini tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh saudara-saudara kita yang berada di Maja, Lebak, Banten. Bupati Lebak, Iti, meminta kepada warganya yang beragama Kristen yang tinggal di Kecamatan Maja untuk beribadah Natal di Rangkas Bitung. Bupati Lebak ini beralasan karena di Maja itu sendiri belum ada satupun gereja. Ia menegaskan tidak ada izin bagi umat Kristen untuk menggelar ibadah Natal selain di gereja. Pernyataan dari Iti lantas menyedot perhatian masyarakat, terutama di Twitter. Setidaknya terdapat 2.000 cuitan yang menggunakan tagar Bupati Lebak. Setelah namanya menjadi viral, Iti segera membantah bahwa dirinya bukan melarang warganya untuk beribadah Natal di Maja. Ia berdalih bahwa selama ini warga yang beragama Kristen di Maja banyak yang menjalankan ibadah di rumah-rumah maupun ruko pemukiman. Menurutnya, ruko bukanlah diperuntukkan sebagai tempat ibadah. Jadi, untuk melaksanakan ibadah agama harus ada izin lingkungan. Sedangkan warga melaksanakan ibadah di rumah dan ruko pemukiman yang peruntukannya adalah untuk pemukiman, bukan untuk ibadah. Menurut Iti, beribadah di ruko tidak boleh secara undang-undang karena izinnya tidak sesuai. Iti beralasan bahwa pada hasil musyawarah kesepakatan rapat Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB setempat, rumah ibadah harus sesuai peruntukannya. Sedangkan ruko sebagai tempat pemukiman tidak diizinkan digunakan untuk beribadah. Sungguh miris. Hari Natal, hari rayanya umat Kristen yang dirayakan setahun sekali, masih dipersulit oleh bupatinya sendiri. Yang terhormat Ibu Bupati, saya ingin tanya, apakah di wilayah Anda tidak ada satupun pendirian gereja karena aturan-aturan perizinan yang rumit? Sementara umat Kristen mau beribadah Natal di gereja, tapi tidak bisa karena tidak ada gereja. Wargamu yang beragama Kristen hendak melakukan ibadah untuk merayakan Natalan di rumah dan ruko pemukiman saja, karena mereka tidak ada pilihan lain. Anda sebagai pemimpin tidak mampu memfasilitasi warga Anda sendiri untuk menjalankan ibadah di rumah ibadatnya. Anda sudahlah tidak memfasilitasi, malahan melakukan diskriminasi dengan melarang warga Anda sendiri untuk beribadah di ruko perumahannya. Sebagai bupati, Anda pasti tahu bahwa pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ibu Bupati yang terhormat, Anda sebagai pejabat pemerintahan seharusnya berkewajiban menjamin kemerdekaan tiap-tiap wargamu untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jika Undang-Undang Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 ini diterapkan, maka meskipun hanya satu orang wargamu yang beragama Kristen hendak melakukan ibadah, maka seharusnya tetap diberikan haknya untuk menjalankan ibadah menurut agamanya. Lagi pula, alasan Anda melarang warga Kristen melakukan ibadah Natal
hanya karena ruko pemukiman bukan diperuntukkan sebagai tempat ibadah. Menurutku, alasan Anda itu terkesan hanya dibuat-buat. Kecuali jika tempat yang dipilih oleh warga untuk melaksanakan ibadah Natal adalah tempat-tempat yang memang terlarang secara agama, misalnya di kawasan tempat sampah atau di kawasan kuburan. Jika tempat seperti itu yang dipilih, maka sangat wajar sebagai bupati Anda tidak memberikan izin. Atau misalnya tempat yang dipilih oleh umat Kristen untuk beribadah Natal adalah jalanan umum yang sudah jelas-jelas akan mengganggu kegiatan sehari-hari warga dan mengganggu kepentingan umum warga sekitar. Jika itu alasannya, maka wajar sebagai bupati Anda berhak untuk tidak memberikan izin, karena meskipun kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara dan termasuk sebagai hak asasi, ini bukan berarti tanpa pembatasan. Karena setiap orang wajib menghargai hak asasi orang lain. Akan tetapi, kalau warga Anda dilarang beribadah Natal di ruko perumahannya dengan alasan hanya karena ruko pemukiman bukan sebagai tempat ibadah, maka keputusan Anda hanya menyakiti warga Anda sendiri. Janganlah melakukan diskriminasi kepada umat minoritas. Jangan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi antar umat beragama. Sebagai kepala daerah, seharusnya Anda bisa memberikan contoh yang baik kepada warga lainnya. Misalnya, memfasilitasi sebuah tempat sementara bagi warga Kristiani untuk berkumpul dan melaksanakan ibadah Natal yang hanya dirayakan 1 tahun sekali. Anda sebagai pejabat publik, maka wewenang ada di tangan Anda untuk memberikan izin tersebut. Anda sebagai pejabat pemerintah, malahan menyuruh warga Anda sendiri pergi keluar daerah untuk melaksanakan ibadah Natal. Ini jelas menunjukkan ketidakmampuan Anda sebagai pemimpin daerah dalam memberikan solusi kepada warga Anda sendiri yang hendak menjalankan ibadah agamanya. Kita tinggal di Indonesia, yang merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan hak asasi penduduknya, termasuk hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Pada dasarnya, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Negara yang menjunjung tinggi demokrasi seharusnya tidak membatasi warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Larangan beribadah di Indonesia dapat tergolong sebagai pelanggaran konstitusi. Pemimpin yang seharusnya diharapkan bisa bersikap adil dan bijaksana, melindungi warganya dan memberikan jaminan keamanan kepada warganya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, malah menyuruh warganya pergi keluar daerah untuk beribadah. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan, sebab kepala daerah harusnya berpegang pada konstitusi. Pemerintah pusat harus memberikan peringatan tegas untuk menertibkan pemimpin daerah yang diduga sudah melanggar konstitusi. Jadikan contoh kepada kepala daerah lain agar menjunjung tinggi dasar negara kita, yaitu Pancasila, menjunjung tinggi toleransi beragama. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.